Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Akhlaq lil Banin juz 1 yang nomor 27. Adabut tilmid fil madrasati. Adab seorang murid di sekolah. Kalau pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang yang 25 persiapan sebelum berangkat sekolah. Yang 26 adab berjalan di jalan. Adab berjalan di jalan menuju sekolah atau menuju tempat yang lain. Nah, sekarang kita membaca yang 27, adab seorang murid ketika dia berada di sekolah. Ini penting dipelajari dan diketahui oleh anak-anak supaya dia beradab di sekolah dan dia menjadi anak yang bisa memahami pelajaran di sekolah. Mari kita baca. Nomor 1. Idza wasala tilmidhu ila madrasatihi yamsahu hidaahu bil mimsahati. Apabila telah sampai murid itu ke sekolahnya, maka dia menyapu sepatunya dengan keset. Sebelum masuk sekolah, dia menyapu sepatunya di keset. Tsumma yadhhabu ila qismihi. Kemudian dia pergi menuju ruang dia sekolah. Fayaftahu babahu bilutfin. Maka dia membuka pintu kelasnya dengan lembut. Wa yadkhulu biadabin. Dan dia masuk dengan beradab. Wa yusallimu ala zumalaihi wa yusafihuhum. Dan dia memberi salam kepada semua teman-temannya dan menyalami mereka. Wa huwa mubtasimun, dan dia dengan muka tersenyum. Qailan, dengan mengucapkan sabahul khair was surur. Jadi dengan ucapan sabahul khair, selamat pagi yang gembira. Pagi yang gembira dan baik. Tsumma yada'u mahfazatahu fi durji maq'adihi. Kemudian dia meletakkan tasnya di laci tempat duduknya. Wa idza jaa ustaduhu, dan apabila datang gurunya, yaqumu min mahallihi, dia berdiri dari tempatnya. Wa yastaqbiluhu bi kulli adabin wa ihtiramin, dan dia menghadap guru dengan tiap-tiap adab dan penghormatan kepada guru. Wa yusafihuhu, dan dia menyalami kepada guru. Nah, setelah itu dia nomor 2, apalagi? Wa idza daqqal jarasu waqafa ma'a ikhwanihi fi shaffi mu'tadilan. Dan apabila lonceng telah berbunyi, maka dia berdiri di depan kelas bersama teman-temannya dengan satu shaf yang lurus. Wala yatakallamu aw yal'abu mahum, dan dia tidak berkata-kata atau bermain bersama mereka ketika berbaris. Tsumma yadkhulu faslahu ba'da isyaratil muallim. Kemudian dia masuk ke kelasnya sesudah dapat isyarat dari gurunya. Bikulli hudu'in wa sukunin, dengan tiap-tiap ketenangan dan tenang. Fayaqsidu maq'adahu wa yajlisu jilsatan thayyibatan. Kemudian dia menuju ke tempat duduknya dan dia duduk dengan duduk yang rapi, yang baik. Dengan cara apa? Bi ayyastaqima, dengan dia duduknya lurus. Duduknya lurus.
wala yu'awwija dhahrahu, dan dia tidak membengkokkan punggungnya, misalnya seperti ini dia duduknya. Nah, maka dia harus lurus duduknya. Wala yuharrika rijlaihi, dan dia tidak menggerak-gerakan kakinya. Wala yuzahima ghairahu, dan dia tidak boleh menyesaki temannya. Jadi jangan bersesak-sesakan kepada teman. Wala yad'a rijlan ala rijlin, dan dia tidak meletakkan kakinya di atas kakinya yang lain. Jadi kakinya di bawah saja, jangan dikemana-manakan. Wala ya'basa biyadaihi, dan dia tidak mengganggu dengan tangannya. Wala yad'u yadahu tahta khaddihi, dan dia tidak meletakkan tangannya di atas pipinya seperti ini. Nah, ini jangan, atau seperti ini jangan. Ini tanda-tanda orang yang malas. Nomor 3, wa ayyunsita lid-darsi, dan bahwa dia diam untuk belajar. Jadi ketika belajar dia diam mendengarkan gurunya. Wala yaltafita yaminan wala shimalan, dan dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Bal yuqabila ustadahu, tetapi dia menghadap pandangannya ke ustadznya, ke gurunya. Wala yukallima ahadan aw yudhikahu, dan dia tidak berbicara kepada orang lain dan jangan menertawai teman. Li'anna dzalika yamna'uhu an fahmid darsi, karena yang demikian itu akan mencegahnya dari paham pelajaran. Dia tidak akan paham karena sibuk dengan bercanda kepada temannya. Wa yamna'u ghairahu aydan an fahmihi, dan juga mencegah temannya dari paham. Jadi dia tidak paham dengan pelajaran dan temannya pun juga tidak paham dengan pelajaran karena bercanda. Fayaghdabu alaihil ustad, maka gurunya akan marah kepadanya. Wa idza lam yafham durusahu, dan apabila dia tidak memahami pelajarannya, apa yang terjadi? Fala budda ayyasquta fil imtihan, maka dia pasti akan tidak lulus dalam ujian. Nah, ini sangat rugi, tidak lulus di ujiannya. Belajar setahun ternyata tidak lulus dengan tidak beradab di sekolah. Kesimpulannya, ini adab kita sebagai seorang anak ketika belajar di sekolah, ini adabnya. Yang pertama, apabila sudah sampai ke sekolah, dia melap sepatunya di keset terlebih dahulu. Kemudian dia ketika membuka pintu sekolahnya dengan cara yang lembut, masuk dengan adab, menyalami teman-temannya, memberi salam dan menyalami kepada temannya dan dia dengan keadaan tersenyum. Kemudian dia meletakkan tasnya di tempat duduknya. Nah, kemudian setelah itu apabila datang gurunya, maka dia berbaris bersama temannya di depan kelas, kemudian menyalami gurunya. Setelah itu ketika lonceng bel berbunyi, maka dia menuju ke kelasnya sesudah dapat isyarat dari gurunya untuk masuk ke kelasnya dengan tenang, maksudnya jangan ribut. Jadi masuk ke kelas dengan tanpa ribut. Setelah itu dia menuju ke tempat duduknya masing-masing. Nah, duduknya diatur dengan cara duduknya? Dengan tenang, lurus, tidak menggerakkan kaki, tidak bersesak-sesakan, tidak meletakkan kakinya di atas kaki, kemudian tangannya jangan kemana-mana, jangan mengganggu orang, dan tangannya jangan diletakkan di atas pipinya. Nah, kemudian ketika belajar apa yang dikerjakan? Nah, ini ketika belajar dia berdiam, fokus mendengarkan gurunya menjelaskan.
tidak melihat kanan kiri, kemudian apalagi tidak berbicara dengan teman, tidak bertertawa dengan teman. Supaya apa? Supaya dia bisa memahami pelajarannya, menyimak dengan benar sampai dia memahami pelajaran. Nah, ini beberapa adab ketika di sekolah. Nah, jadi sebagai seorang anak ini harus diperhatikan. Jangan sampai tidak beradab ketika di dalam kelas. Dan bagi orang tua hendaknya kita memberitahukan kepada anak kita, memberi nasihat kepada anak kita supaya mengamalkan adab ini ketika di kelas. Karena kebanyakan anak yang tidak dinasihati, mereka ribut, seringkali ribut di dalam kelas sehingga mereka tidak bisa memahami pelajaran dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.